Video tutorial ini akan menunjukkan cara mengatur pengaturan awal di Autodesk Revit saat pertama kali kita jalankan. Untuk membuat project baru, kita dapat memilih tombol New pada tab model, kemudian memilih file template yang tersedia pada kotak dialog New Project. Namun terkadang karena masalah teknis saat instalasi Revit saat pertama kali, template yang diinginkan ini kan nggak muncul, atau kotak dialog tidak menampilkan template file sama sekali. Nah, dalam kasus ini, kita harus melakukan pengaturan terlebih dahulu. Caranya, kita pergi ke menu File, kemudian Option, dan kemudian pilih menu File Location. Pada bagian ini kita pilih tombol plus untuk menambahkan file template pada lokasi instalasi. Secara default lokasinya itu ada di C, Program Data, Autodesk, RVT 2025. File template yang kita butuhkan itu ada di folder templates, dan di dalam folder ini sudah tersedia banyak sekali pilihan untuk file template yang sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya kita pilih template default metric, karena ini adalah file template yang paling umum yang dapat kita gunakan. Kita juga dapat menambahkan file template construction default metric. Dan yang terakhir kita tambahkan juga file template default multidiscipline metric. Nah, kenapa kita memilih file template yang mengandung nama metrik? Ini karena metrik adalah sistem unit utama yang kita gunakan di Indonesia. Sedangkan kalau di US itu menggunakan sistem imperial yang ilustrasinya itu kalau di US satuan panjang itu diukur dalam feet, inci gitu. Sedangkan kalau di kita, kita gunakan satuan panjang dalam milimeter, desimeter, dan juga meter. Makanya kita pilih file template dalam metrik. Kemudian untuk membuat project baru, kita kembali lagi ke menu utama dan pilih lagi tombol New Model dan pilih template file default metric. Revit adalah platform building information model yang bekerja dengan cara memuat komponen-komponen 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan model yang disebut dengan family. Dalam pemodelan, kita harus memuat terlebih dahulu komponen family yang kita butuhkan. Sebagai ilustrasi, kita akan mencoba memodelkan struktur kolom beton. Caranya, pilih tab structure, lalu pilih column, kemudian pilih tipe kolom yang dibutuhkan. Nah, pada daftar komponen kolom, ternyata yang tersedia hanya komponen profil baja. Untuk itu, kita harus memuat komponen kolom beton dengan cara memilih load family. Secara default, lokasi family untuk komponen-komponen yang ada di Revit itu ada di C, Program Data, Autodesk, RVT 2025, Libraries. Di dalam folder Libraries ini sudah tersedia beragam template yang kita butuhkan untuk memodelkan objek-objek bangunan seperti kolom, balok, pintu, jendela, dan juga komponen-komponen untuk pendetailan. Sebagai contoh, lokasi komponen kolom beton ada di folder Structural Column, Concrete, dan kemudian kita pilih Concrete Rectangular untuk tipe kolom persegi panjang. Nah, di sini kita sudah mendapatkan komponen struktur kolom untuk dapat kita modelkan. Satu hal lagi dalam pemodelan Revit, kita harus membiasakan untuk memodelkan tipe komponen berdasarkan disiplin bidang desain. Sebagai contoh, saat ini kita ingin memodelkan struktur kolom, maka sebaiknya dimodelkan pada structural plan atau denah struktur, bukan pada floor plan yang merupakan denah arsitektural. Bila dilihat pada layar, saat ini tampilan denah struktur belum tersedia, sehingga kita dapat mengaktifkannya pada tab View. Kemudian klik tombol Plan Views dan pilih Structural Plans untuk denah komponen struktur. Aktifkan kedua elevasi lantai untuk level 1 dan level 2. Model struktur kolom dimodelkan pada denah struktur yang merupakan denah elevasi dasar struktur kolom tersebut, sehingga kita akan memodelkannya pada tampilan Structural Plan pada level 1. Untuk memodelkannya, seperti sebelumnya, pilih tab Structure, lalu pilih tombol Column, dan pilih Family untuk komponen dengan penampang beton. Tentukan level teratas untuk komponen kolom pada level 2, kemudian klik pada sembarang layar untuk memodelkan kolom.
Nah, tampilan kolom di lantai 1 itu ditunjukkan pada layar sebelah kiri, dan tampak sampingnya itu ditunjukkan pada layar sebelah kanan. Kemudian, untuk menampilkan tampilan isometrik 3 dimensi, klik ikon bangunan di bagian atas. Kemudian, kita akan lanjutkan pemodelan selanjutnya dengan memodelkan struktur fondasi. Dengan cara memilih tab Structure, pada Group Foundation, pilih Isolate. Nah, kotak dialog yang ditampilkan berikut adalah notifikasi dari program Revit kalau komponen family, fondasi ternyata sama sekali belum dimuat. Lanjutkan dengan memilih Ya, dan pada folder Libraries, temukan folder Structural Foundations, dan pilih family fondasi sembarang saja. Contohnya MPalcap-4 strip 4. Kemudian posisikan komponen fondasi tepat di bawah komponen kolom. Revit memiliki beberapa opsi untuk mengatur tampilan pada layar. Secara default, opsi tingkat kedetailan model pada Revit berada pada mode paling sederhana, yaitu Coarse. Opsi tampilan ini akan sangat berpengaruh pada model yang ditampilkan. Sebagai ilustrasi, ketika kita mengganti tipe komponen kolom beton dengan komponen profil baja, Revit akan menampilkan profil baja hanya berupa garis-garis sederhana saja. Untuk itu, pada bagian layar bawah, pilih tombol detail level, kemudian pilih mode fine untuk tingkat detail dengan tampilan terbaik. Tapi, harap diingat, ketika menampilkan mode detail fine berikut ini pada file yang sudah sangat kompleks dan sangat besar, hal ini akan sangat berpengaruh pada kinerja PC atau laptop kita karena akan sangat membebani kartu grafis dan memori. Kita akan mencoba menggunakan file template lainnya, yaitu Default Multidiscipline Metric sebagai perbandingan dari Default Metric. Pada template ini, kebanyakan tampilan denah sudah dimuat pada layar, termasuk menu tampilan sheet untuk menyusun gambar kerja. File template ini juga sudah memuat beberapa komponen dasar yang mungkin kita butuhkan dalam pemodelan. Pada dasarnya, file-file templates dan libraries sudah tersedia pada saat melakukan instalasi software Revit. Namun bila kita terlupa untuk memuat file template dan libraries saat proses instalasi, maka kita bisa mendownload langsung pada website Autodesk. Selain template dan libraries default metric, Autodesk Revit juga menawarkan pilihan komponen dari beberapa negara seperti di Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, pastikan versi file yang diunduh sesuai dengan versi Revit yang digunakan.